Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Alde Ramatoriko dan Reza Arigustika. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pembuahan. Materi yang pertama ada pembuahan, yang kedua ada faktor penentu pembuahan, yang ketiga ada penyebab gagal pembuahan, yang terakhir ada cara memaksimalkan proses pembuahan pada tanaman sayur. Yang pertama ada namanya pembuahan. Nah, sebelum terjadinya pembuahan, pasti akan terjadi yang namanya penyerbukan. Penyerbukan ini merupakan proses pembuahan bagi tumbuhan untuk bisa berkembang biak. Setelah terjadinya penyerbukan, inti generasi sebesari akan membuah menjadi 2 sel sperma. Satu sperma membuahi sel telur untuk membentuk spor. Sperma yang lainnya menyatu dengan kedua sel dan terdapat di tengah kandung embrio untuk membentuk tiga sperma. Penyatuan dua sperma ini dengan sel-sel yang berada dalam kandung embrio disebut juga dengan pembuahan ganda. Setelah fertilisasi ganda, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah akan berkembang menjadi buah. Yang kedua ada bibit. Kualitas bibit juga harus terjamin. Cikal bakal keberhasilan dalam berkebun buah adalah bibit. Kualitas bibit harus menjadi perhatian utama. Nah, selain kualitas penanganannya, bibit juga harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan adalah keaslian bibit itu, cara perbanyakkan, kualitas batang bawah dan batang atas, kesehatan bibit, umur bibit, keseragaman ukuran dan pertumbuhan, dan penanganan bibit. Yang ketiga ada umur tanaman. Salah satu syarat mutlak untuk merancang. Yang ketiga ada umur tanaman. Salah satu syarat mutlak untuk merangsang tanaman dapat berbunga dan berbuah adalah umur tanaman yang mencukupi. Selama masa pertumbuhan atau disebut juga dengan masa vegetatif. Yang keempat ada karbohidrat per nitrogen rasio, yaitu ukuran munculnya bunga dan buah. Ukuran merupakan faktor penting yang mempengaruhi dapat tidaknya tanaman di proses pembuahannya. Agar merangsang munculnya buah, pemupukan yang benar juga harus dimulai sejak dini. Ini disebabkan buah merupakan hasil akhir dari kerja keras seluruh tanaman komponen. Karbohidrat per nitrogen rasio ini menjadi ukuran keberhasilan munculnya bunga dan buah. Ada 4 kelompok perbandingan karbohidrat per nitrogen rasio sebagai berikut. Yang pertama, karbohidrat per nitrogen. Ukuran ini mengartikan jumlah karbohidrat sangat sedikit, sedangkan unsur nitrogen yang terserap sangat banyak. Kondisi ini dapat terjadi pada tanaman yang jumlah daunnya sedikit, baik karena pemangkasan maupun serangan hama. Yang kedua, ada karbohidrat per nitrogen. Pada ukuran ini, jumlah karbohidrat sedang, sementara kandungan nitrogennya masih tetap tinggi. Perbandingan ini sangat cocok untuk tanaman yang masih muda atau yang tajuknya ternaungi sehingga sangat sedikit memperoleh sinar matahari. Yang ketiga ada karbohidrat per nitrogen. Ukuran perbandingan ini adalah yang paling ideal karena kandungan karbohidratnya yang tinggi sehingga berpeluang munculnya cadangan karbohidrat yang cukup besar. Di lain pihak, jumlah nitrogennya pun masih cukup untuk merangsang pertumbuhan daun. Yang terakhir ada karbohidrat per nitrogen. Karbohidrat yang terlalu tinggi tanpa diimbangi kecukupan nitrogen pun tidak baik. Pada kondisi seperti ini, kemungkinan besar tanaman dapat mati atau mogok berbuah pada musim berikutnya. Kasus perbandingan ini biasanya muncul pada pohon yang tidak dipupuk setelah berbuah atau umurnya sudah lanjut. Tanaman. Secara umum, unsur hara yang paling berpengaruh pada pertumbuhan tanaman adalah nitrogen, fosfor, dan kalium.
Ketiga unsur ini dikenal sebagai unsur hara mikro yang esensial. Disebut esensial karena unsur tersebut sangat dibutuhkan dan tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Selanjutnya, penyebab gagal pembuahan. Yang pertama, hujan lebat dan tidak beraturan. Hujan lebat membuat tanaman menjadi basah dan mudah layu sehingga proses pembusukan jauh lebih cepat dari seharusnya. Hal tersebut juga dapat menyebabkan tanah terlalu basah sehingga udara yang diperlukan tanaman tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, ada angin dan serangga. Serangga dapat memakan tanaman sayur dan dapat berakibat kualitas tanaman yang dihasilkan kurang baik. Dalam mengatasi hama dan serangga, harus melakukan pencegahannya terlebih dahulu. Yang ketiga, suhu panas berkepanjangan atau kemarau. Kekurangan air pada tanaman menjadikan tanaman menjadi panas, sehingga menjadikan tanaman kering dan layu bahkan mati. Selanjutnya yang terakhir, cara memaksimalkan proses pembuahan pada tanaman sayuran. Memiliki tanaman sayur yang berkembang biak secara baik dan menghasilkan hasil pertanian yang melimpah merupakan sebuah harapan dari para petani. Melihat tanaman tumbuh dengan subur kemudian berbunga dan berbuah tepat waktu tentunya menjadi kepuasan tersendiri bagi petani. Namun, bagaimanakah dengan tanaman yang sulit tumbuh? Hal ini sering membuat kecewa terlebih jika tanaman mati begitu saja. Berikut ini beberapa unsur-unsur dalam hara tanah yang dibutuhkan dalam tanaman. Yang pertama ada Cooper. Unsur ini merupakan sebuah enzim sebagai aktivator dalam pembentukan pigmen tanaman. Yang kedua ada silikon, berfungsi untuk membantu proses vegetatif sehingga jumlah biji yang dihasilkan akan semakin banyak. Selanjutnya ada nitrogen. Nah, nitrogen ini berfungsi untuk pertumbuhan vegetatif dan sebagai pembentuk klorofil dan daun. Selanjutnya ada fosfor, memiliki fungsi untuk pertumbuhan akar, proses pembungaan dan pemasakan buah dan biji serta penyusunan inti sel, lemak dan protein. Selanjutnya kalium, berfungsi untuk membantu fotosintesis, membentuk protein dan karbohidrat, mempengaruhi katalisator, bunga dan buah, serta sebagai perlindungan terhadap hama penyakit dan kekeringan. Selanjutnya ada klorin, berfungsi dalam proses pertumbuhan akar tanaman dan merupakan bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Yang selanjutnya ada sulfur, meningkatkan kandungan protein dan vitamin untuk tanaman serta memperkuat akar dan membantu pigmen daun. Yang selanjutnya ada kalsium, merupakan bahan penyusun klorofil serta bahan yang dibutuhkan untuk enzim pada metabolisme. Selanjutnya ada magnesium, berfungsi untuk pembentukan bulu-bulu akar dan biji-bijian. Selanjutnya ada ferum, berfungsi untuk pembentukan klorofil. Selanjutnya ada zinc, berperan dalam pengaturan sistem enzim dan dapat pengatur dalam pertumbuhan. Selanjutnya ada boron. Boron ini digunakan untuk meningkatkan kualitas dan hasil sayur dan buah serta meningkatkan hasil produksi biji kacang-kacangan. Yang terakhir, ada natrium. Unsur ini berperan dalam pembentukan stomata dan dapat menggantikan unsur kalium serta berfungsi membentuk umbi dalam mencegah busuk.